Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, kenalkan nama saya Ronaldo Manulang. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Saya program studi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sini saya mendapat tugas proyek video dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Dosen pengampunya adalah Bu Ayu. Nah, di sini saya telah berkunjung ke makam Ki Ageng Pandanaran yang terletak di Jalan Mugas, bertepatan di Semarang. Dan saya bertemu dengan Bu Anik, salah satu pengurus masjid tersebut dan juga makam tersebut. Dan di sini Bu Anik menjelaskan dan menerangkan sejarahnya Ki Ageng Pandanaran terdirinya kota Semarang. Baik, saya akan menjelaskannya apa yang dijelaskan oleh Bu Anik kepada saya. Jadi, Ki Ageng Pandanaran dikaitkan dengan terjadinya kota Semarang. Dalam cerita lisan, Raja Demak memerintahkan seorang pemuda bernama Pangeran Made Pandan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah dekat perbukitan Pragota. Made Pandan bersama beberapa pengawalnya pergi ke tempat itu dan mulai membuka hutan. Di tempat itu dijumpai banyak pohon asam, tetapi jarak pohon satu dengan lainnya berjauhan atau jarang-jarang. Karena banyak pohon asam satu dengan lainnya berjauhan atau jarang-jarang. Karena banyak pohon asam yang jarang, tempat itu kemudian diberi nama Semarang dari kata asam dan juga jarang. Sesudah hutan tersebut dibuka, kemudian dibuat pemukiman. Banyak orang yang datang dan tinggal di Semarang. Pangeran Made Pandan menjadi penguasa pertama kota Semarang dan bergelar Ki Ageng Pandanaran. Berikut adalah jalur keturunannya atau silsilahnya, dimulai dari Sultan Demak atau putra ketujuh Brawijaya atau dikenal sebagai Raden Pata Bintoro II, menikah dengan cucu Sunan Ampel, berputra Pangeran Sabrang Lor atau Raja kedua, Raden Mas Trenggono atau Raja ketiga, Pangeran Sedokali, Pangeran Kandonoran, Sedah Sumenep, Ratu Cirebon, Panembahan, Raden Pamekas. Pangeran Sabrang Lor dikenal juga sebagai Sultan Siang Alam Akbar Bintoro II, berputra Pangeran Pandanaran atau penguasa Semarang, dikenal sebagai Pangeran Madio Pandan. Pangeran Pandanaran, putra Sultan Demak kedua ini tidak berkenan menjadi raja, lalu pergi dan menyepi ke Pulau Tirang. Tepian pulau ditanami pandan yang diberi jarak jarang-jarang. Ia menjadi petapa sampai akhirnya menjadi raja di negeri yang bernama Semarang. Pangeran Pandanaran dan istri Endang Sejanila gemar mendalami agama dan mengikuti syariat Nabi hingga akhir hayatnya. Di sini Pangeran Pandanaran dengan berputra 6 orang. Yang pertama, Pangeran Kesepuhan, dikenal sebagai Ki Ageng Pandanaran II atau Sunan Tembayat. Makamnya di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Kedua, Pangeran Makubumi atau Ki Ageng Pandanaran III, makamnya di Kecamatan Imogiri, Bantul. Yang ketiga, Yingilir atau Nyi Arang, dimakamkan di Mugas, Semarang. Keempat, Pangeran Wotagli, dimakamkan di Imogiri, Bantul. Yang kelima, Pangeran Bojong, dimakamkan di Semarang. Pangeran Sumedi dimakamkan di Paseban, Bayat, Klaten. Putra pertama Pangeran Pandanaran menggantikan sang ayah menjadi Bupati Semarang, bergelar Pangeran Semarang, Adipati Semarang, Ki Ageng Pandanaran II. Ini atas izin Prabu Dipajang. Ki Made Pandan mendapatkan tugas untuk membuka wilayah di sebelah barat Demak. Pembukaan wilayah tersebut bukan hanya karena daerahnya masih kosong, tetapi membuka jalan bagi dakwah Islam. Hal itu karena daerah yang awalnya disebut sebagai Pulau Tirang Ngamper, sekarang daerah sekitar Mugas dan Bergota, sudah dihuni oleh masyarakat dan bahkan diyakini telah terbentuk struktur sosial dengan ditandai adanya tokoh-tokoh yang disebut ajar. Hal tersebut tidak berlebihan karena berbagi kajian juga menunjukkan bahwa kawasan Bergota Semarang sejak masa kerajaan Medang atau Mataram kuno telah menjadi bandar pintu masuk jalur mobilitas dari laut ke pusat kota pedalaman. Penting dipahami juga bahwa pantai utara Jawa Tengah, terutama di wilayah yang sekarang menjadi Semarang ini, garis pantainya berada jauh di selatan dari garis pantai yang sekarang ini.
Pada abad ke-10, pantai Laut Semarang terletak di sepanjang kaki bukit candi yang sekarang ini meliputi daerah Tanah Putih, Siranda, Mugas, Bergota, Berintik, Gunung Sawoh, Karangkumpul, dan Sampangan. Untuk daerah di timur Sungai Garang, di seberang itu garis pantai di Simongan atau Gedung Bantu, Menyaran, hingga Krapyak. Kapal Laksamana Chengho dari Cina yang mengadakan perjalanan Muhiba juga pernah mendarat di Simongan pada tahun 1412 Masehi, di mana petilasannya sekarang ini adalah Kelenteng Sampokong. Hal tersebut menunjukkan bahwa pantai untuk mendaratkan perahu berada di sekitar kawasan tersebut. Pantai utara Jawa mulai abad ke-13 sampai ke-14 secara masif mengalami pendangkalan laut karena proses sedimentasi. Kedatangan Ki Made Pandan tersebut tercatat dalam kitab Serat Kandaning Ringgit Purwa terjadi pada tahun 1938 Saka 1476 sebelum Masehi. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa Ki Made Pandan tinggal di salah satu bagian dari pulau Tirang yang terdapat vegetasi atau tanaman pandan yang tumbuh jarang-jarang. Hal ini yang menjadikan beliau kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Pandan Arang atau Ki Ageng Pandanaran. Kata pandan, tanaman pandan, dan arang dari kata jarang. Selain itu, di kawasan ini juga terdapat vegetasi tanaman asam Jawa dan tumbuhnya juga jarang-jarang, sehingga kemudian wilayah ini disebut Semarang dari kata asam atau pohon asam dan arang atau kata jarang. Tugas Ki Ageng Pandanaran ini adalah untuk meluaskan dakwah Islam di daerah barat Demak. Tugas ini tentu bukan tugas yang mudah karena masyarakat yang menjadi sasaran dakwanya tentu telah memiliki penghayatan agama sendiri, terlebih dengan adanya para ajar atau guru-guru agama Hindu atau Buddha. Namun akhirnya Ki Ageng Pandanaran berhasil mengajarkan Islam kepada masyarakat dan bahkan para ajar juga akhirnya ikut masuk Islam. Kisah Ki Ageng Pandanaran mengalahkan Ki Ajar Pregota maupun Ki Ajar Citragate menunjukkan upaya yang berat tersebut. Namun selain proses Islamisasi melalui adu kesaktian tersebut, juga strategi menggunakan lokal komunikator juga dilakukan sebagaimana dalam fragmen Ki Ageng Pandanaran meminta tolong Putri Sejanila Ajar untuk mengikutinya. Selain itu juga melalui keteladanan di mana Ki Ageng Pandanaran juga diceritakan mengajarkan secara bercocok tanam. Fragmen kisah kesaktian Ki Ageng Pandanaran ternyata menyimpan sejarah geologi Semarang. Dikisahkan karena kesaktian Ki Ageng Pandanaran, maka laut utara Semarang berubah menjadi daratan. Di satu versi dikisahkan adu kesaktian Ki Ageng Pandanaran dengan Ki Ajar Pregota. Setelah semua kesaktian dilakukan Ki Ajar Pregota tetapi tetap tidak bisa mengalahkan Ki Ageng Pandanaran. Maka tantangan terakhir adalah agar Ki Ageng Pandanaran mengejar Ki Ajar Pregota yang berlari ke arah utara, berlari di atas air laut. Namun ternyata Ki Ageng Pandanaran lebih sakti karena beliau dapat mengejar Ki Ajar Pregota dengan juga sama-sama berlari atas air laut. Namun hebatnya lagi, air laut yang diinjak oleh Ki Ageng Pandanaran berubah menjadi daratan. Ada versi yang lain yang membuat laut menjadi daratan adalah tongkat Ki Ageng Pandanaran yang dibawa oleh Putri Sejanila untuk menjunjung ajar-ajar yang ada di sekitar pesisir Tirang hampir melewati laut yang menjadi dangkal sehingga bisa dilalui setelah disentuh tongkat Ki Ageng Pandanaran. Terus ini adalah cara masyarakat masa lalu yang terbatas pengetahuannya menjelaskan fenomena geologi sedimentasi pesisir Laut Jawa. Dengan adanya kisah ini, maka masyarakat sebenarnya tengah merekam sejarah geologi di kawasan Semarang tersebut. Apabila disebut tugas Ki Ageng Pandanaran adalah membuka wilayah adalah mengawali suatu kawasan menjadi tempat pemukiman, maka hal tersebut juga dapat dibenarkan. Hal ini karena setelah beliau menjadi tokoh sentral dalam struktur masyarakat di sekitar pulau Tirang Ampir atau Semarang tersebut, beliau melakukan inovasi yang revolusioner. Beliau memindahkan pusat kemasyarakatan ke daerah baru yang berada di daerah yang disebut Pegisikan atau Gisik, artinya pantai. Kawasan utara Semarang yang baru terbentuk akibat sedimentasi dibuka untuk pemukiman baru. Pengakuan ini secara formal dilakukan oleh Kerajaan Pajang sebagai kelanjutan Kerajaan Demak dengan melantik putra Ki Ageng Pandanaran yaitu Pangeran Mangkubumi atau Pangeran ke-10 menjadi Bupati Semarang yang pertama setelah meninggalnya Ki Ageng Pandanaran. Pelantikan ini terjadi tanggal 2 Mei 1544
dan tanggal tersebut ditetapkan menjadi tahun berdirinya Semarang. Makam Ki Ageng Pandanaran sekarang ini berada di Mugas.